لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul mukarramin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya senantiasa tercurah untuk kita semua, sehingga pada siang yang berkah ini kembali kita semua memudahkan bersama-sama bertakarrub menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, takarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya sebagai amal saleh yang Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Bagi kita umat Islam dan bagi seluruh umat manusia merupakan hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung, hari di mana Allah lahirkan sosok terbaik di muka bumi, sosok manusia yang sempurna yang merubah peta sejarah kehidupan manusia. Dengannya kehidupan manusia yang dulunya dalam kegelapan jahiliyah yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, kezaliman dan berbagai macam dosa dan maksiat dan kemungkaran, lalu dirubah menjadi alam yang penuh dengan hidayah, alam yang terang benderang dengan hadirnya agama Islam dan keteladanan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allah gambarkan bahwa kehadiran beliau ini sebagai rahmat yang sangat agung. Rasulullah SAW digambarkan sebagai rahmat yang Allah hadiahkan untuk kita. Sebagaimana beliau mengatakan dalam hadis, ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdah. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya saya ini tidak lebih adalah rahmatun muhdah, rahmat Allah yang dihadiahkan untuk kita, untuk manusia dan untuk alam semuanya. Jadi rahmat yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya umat Islam, bukan hanya manusia, tapi untuk lil alamin, untuk seluruh alam. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, kata Allah Subhanahu wa taala,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, illa, melainkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Para ahli ilmu, para ahli tafsir menjelaskan tentang hebatnya ayat ini. Para ulama mengatakan ketika ada nafi itu bentuk negatif, wama, dan tidaklah, kemudian disusul dengan istisna, illa. Ketika ada uslub bahasa diawali dengan nafi lalu disusul dengan istisna, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau, illa, melainkan rahmatan lil alamin, menurut Pak Ali ini mempunyai faidah qasr atau hasr, yang artinya itu khusus, fokus, hanya. Sehingga digambarkan bahwa rahmat yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad ini betul-betul satu rahmat yang khusus. Dalam artian inti dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu fokusnya, intinya adalah rahmat. Dan rahmatnya untuk siapa? Lil alamin. Alamin itu untuk seluruh alam, alam semesta. Menurut para ahli, kata-kata alam itu nanti dijamakkan menjadi alamin. Alam itu sendiri itu satu kalimat yang tidak ada tunggalnya. Menurut para ahli, kalimatun la ifradalah, satu kalimat yang tidak ada bentuk tunggalnya. Jadi kalau sudah disebutkan alam, itu artinya jamak. Bisa alam dunia, alam akhirat, alam manusia, alam jin, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam benda-benda. Itu makanya ketika disebutkan alam itu sudah artinya jamak. Tapi dalam ayat ini masih dibuat jamak. Namanya jamak mudzakkar salim, mirip dengan jamak mudzakkar salim ditambah ya dan nun. Lil alamin. Menurut para ulama ini menunjukkan bahwa rahmat yang diterima atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini dan alam ini begitu luas. Jadi rahmatan lil alamin itu menunjukkan betapa luasnya. Kalau kata Ibnu Abbas mengatakan beliau, huwa amun liman amana wa man lam yu'min. Ini rahmat yang Allah berikan ini sifatnya umum, baik kepada orang-orang yang beriman, wa man lam yu'min, dan kepada orang yang tidak beriman. Kata beliau, ammal mu'min, adapun orang mukmin, farahmatu fid dunya wal akhirah, rahmatnya di dunia dan di akhirat. Wa amma man lam yu'min fahuwa fid dunya bi ta'khiril adab. Kata beliau, adapun orang-orang yang tidak beriman itu juga dapatkan rahmat dengan Islam ini, dengan baginda ini, khususnya di dunia ini, setidaknya ditundanya, tidak diazabnya mereka di dunia ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, begitu agungnya hadir Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Lalu tentu kita akan rasakan bagaimana wujud rahmat Allah dengan hadirnya Nabi Muhammad. Tentu sangat banyak. Para ulama menyebutkan sekian banyak rahmat yang dirasakan dengan hadirnya Nabi Muhammad. Yang paling intinya nomor satu adalah dikatakan hadirnya beliau adalah membawa Islam. Islam adalah satu agama satu-satunya yang Allah ridhoi, yang Allah terima. Ini bukan perkataan manusia, bukan penjelasan orang, tapi Allah sendiri mengatakan bahwa wa raditu lakumul Islam dinan, dan saya ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Dan kata beliau juga, Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan menerima selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, dan dia akan menjadi orang-orang yang sengsara, nyesal. Dia kira bahwa dia sudah melakukan yang baik, melakukan berbagai amal soleh. Kata Allah, maka dikatakan dalam surat Al-Kahfi itu, kata
qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tahukah kalian orang-orang yang sangat rugi itu? Saya kasih tahu siapa mereka itu, adalah orang yang mengira mereka telah berbuat baik, bahwa dia pikir bahwa itu yang benar, itu yang diridhoi, itu yang baik, itu yang Allah terima. Ternyata apa? Ternyata mereka sia-sia. Kenapa? Karena dia memilih selain agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu fil akhirati min khasirin. Jadi rahmat yang pertama, yang paling agung, yang mungkin menjadi sesuatu yang paling mahal dalam diri kita adalah dengan baginda kita menjadi seorang muslim. Dan menjadi seorang muslim ini artinya kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan sampai di akhirat. Tidak ada garansi yang lain. Nggak ada yang kasih garansi dengan agama lain atau paham lain atau aliran lain. Kalau kita ingin selamat, ingin bahagia, nggak ada lain kecuali apa? Harus beragama Islam. Wala tamutunna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguhnya dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Rahmat yang lain apa? Dengan hadirnya baginda SAW membawa Al-Quran. Jadi ketika baginda SAW digambarkan sebagai sosok yang sempurna, bagaimana mengamalkan Islam itu adalah ada dalam di baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Ibunda Aisyah ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi?" Wahai Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak baginda Nabi SAW? Kata beliau, "Kana khuluquhul Quran." Adalah baginda Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana sosok Nabi Muhammad, itulah gambarannya semua dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu implementasinya dalam diri Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah. Menurut para ahli tafsir, bi fadlillah ini bil Islam. Wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Menurut para ahli tafsir, kita bisa buka para kitab-kitab tafsir apa? Dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Maksudnya Al-Quran adalah anak baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan kita mendapatkan Islam, bagaimana cara mengamalkannya adalah dengan menaladi baginda Nabi Muhammad SAW dengan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini adalah karunia yang besar. Maka inilah yang akan menjadikan kita orang-orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Dan inilah yang kata Allah, falyafrahu, maka hendaknya mereka itu bergembira. Menurut para ulama, bergembira ini karena farhun khas, yaitu kegembiraan yang khusus, bukan kegembiraan yang hura-hura, bukan. Kegembiraan dengan hadirnya baginda Nabi, kita memperingati Maulid Nabi dengan kegembiraan yang khusus. Kita ingin menyebutkan nama beliau, kita baca salawat, kita kenang perjuangan beliau, kita baca sirahnya, kita kumpulkan orang-orang untuk merasakan perjuangan beliau. Makanya bukan gembira-gembira yang salah, bukan gembira luapan dari yang tidak benar, bukan. Makanya para ulama mengatakan memperingati Maulid Nabi, kebanyakan ulama, sekian banyak ulama mengatakan jaiz wa mustahab, boleh dan bahkan dianjurkan. Ada yang berpendapat yang kedua, walaupun nggak jais, yang kedua mengatakan apa? Mubah, perkara yang mubah. Sama dengan kalau kita memperingati kelahirannya ini, memperingati hari besar ini, ya silakan. Sebagai bentuk apa? Rasa gembira yang sifatnya mubah, selagi kita tidak melakukan hal-hal yang haram di situ. Sekedar kita pakai pakaian yang bagus, makan-makan, apalagi di situ kita mengaji, kita membaca salawat, kita berzikir, kita mengkaji sirah. Siapa yang mahal? Memang ada yang berpendapat mengatakan bid'ah mungkar ada. Tapi biarlah mereka yang punya pendapat itu mengatakan bid'ah, dia punya, yang kita hormati. Kita hormati. Tapi bagi kita katakan itu termasuk kepada hal yang sifatnya kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan karunia-Nya hendaknya kita bersyukur, kita